saya berada di lokasi Tanah Tutupan. Yang sebenarnya Tanah Tutupan itu statusnya adalah letter C. Kemudian ini dipergunakan untuk negara. Jadi ada lintas selatan, namanya jalur lintas selatan disingkat dengan JJLS. Nah ini Tanah Tutupan seluas 118 hektar ini dikenai apa namanya JJLS tadi. Ini ternyata setelah dipakai untuk negara, tanahnya tidak diganti rugi, yang diganti rugi tanam tubuhnya. Ini minta perhatian pemerintah, mohon untuk diupayakan sikap bijak dari pemerintah. Ini harapan masyarakat. Apakah sebagian ada yang bersertifikat, Pak? Sebagian ada di tengah-tengah Tanah Tutupan itu di situ ada tanah SG sebetulnya. Selain tanah SG ada 2-3 tanah yang disertifikatkan, bisa disertifikatkan. Nah ini rakyat kecil nggak ngerti. Sudah jadi belum, Pak? Sudah jadi, sudah ada yang memiliki. Jadi di tengah-tengah Tanah Tutupan itu ada yang sudah punya sertifikat. Nah ini masyarakat kecil juga nggak ngerti itu kenapa yang lain tidak bisa, yang beberapa personal itu bisa mensertifikatkan tanahnya. Itu sama-sama warisan. Ini yang jadi pertanyaan juga. Dengan upaya, tapi ternyata sampai sekarang itu belum ada jawaban gitu. Nah, akhirnya ya karena ini kepentingan negara dan masyarakat pengelola tidak menghambat pemerintah. Monggo mau dipakai 20 hektar, 30 hektar, itu asal konsisten tanah itu diganti rugi, sebetulnya masyarakat tidak mempersulit kok gitu. Nah, kemudian karena menemui jalan buntu ya, katakanlah buntu atau enggak buntu, tapi kok belum ada jawaban. Ini saya katakan buntu. Lah saya punya pikiran, karena ini negara yang bertanggung jawab tentang JJLS itu, saya kira ya negara itu tingkat negara itu Menteri PUPR. Lah saya sengaja untuk berinisiatif untuk menyampaikan surat terbuka kepada Menteri PUPR. Kemudian menanyakan bahwa kenapa yang diganti rugi hanya tanam tubuhnya saja, tanahnya kok tidak. Ini menjadi pertanyaan. Ini surat terbuka, saya jelaskan hal-hal seperti itu. Tembusannya saya tembuskan pada Presiden, kepada Menteri Hukum, saya tembuskan kepada Ombudsman, kemudian saya tembuskan kepada DPR Komisi 3, biar semuanya terbuka, tahu tidak ada hal-hal yang dirahasiakan. Nah, ini upaya-upaya itu saya sampaikan agar bisa terselesaikan masalah itu. Saya mengendap. Nah, surat terbuka tadi saya sengaja saya ajukan pada Menteri PUPR. Itu saya kirim pada tanggal 28 Maret. Jadi sudah 1 bulan yang lalu, lebih 6 hari. Jadi di situ ada rambu-rambu bahwa surat itu nanti akan dibahas setelah hari ke-54 dari start saya mengirim. Ini sampai sekarang kan belum waktunya. Nah, ini kami menunggu bukti ya. Ini yang perlu kita garis bawahi, ada letter C yang ada di desa Parangtritis. Di situ kan hanya ada coretan tinta merah dan di situ ada tulisan garis miring istimewa 1 Romawi 1 ya 1943. Nah, kemudian kalau kita lihat dari data tersebut, itu kan terjadinya itu 1943, artinya itu belum merdeka negara ini ya, dan juga belum ada istimewa. Nah, istimewa yang dimaksud
itu untuk siapa kita juga tidak ada yang tahu, gitu loh. Cari ya itu kebetulan tidak ada yang tahu. Kemudian ya ketika itu akan dipergunakan untuk pembangunan kepentingan umum yaitu jalan, ini sebenarnya tidaklah sulit ya ketika kita bicara fungsi pemerintahan, yaitu kan untuk melayani, melindungi, mengayomi rakyat atau warganya. Karena apa? Bahwa coretan di situ saya katakan cacat hukum, karena ya kalau kita bicara soal peralihan hak atas tanah, tentunya kan harus ada perbuatan hukum. Nah, di situ tidak ada secarik kertas pun sebagai alat bukti ya, entah itu di buku papreksan atau apa ya, itu dari siapa beralih ke siapa, itu tidak ada. Jadi di risalahnya ya itu tanpa ada yang tertuang dalam buku papreksan atau dokumen yang ada di Desa Parangtritis. Kemudian kita lacak kemanapun itu juga tidak ada yang tahu. Nah, apalagi ini yang perlu kita catat ya, kita perlu garis bawahi dan sebagai kata kunci. Yang dicoret itu adalah sebagian dari persil. Jadi bukan letter C-nya ya. Sehingga itu masih utuh. Gitu loh. Bahwa itu dalam C itu ada namanya, atas namanya, punya si Suto, si Noyo, dan sebagainya. Sehingga pemerintah tidak bisa mengelak lagi, dan itu wajib untuk memberikan ganti untung, kalau diistilahkan, bukan ganti rugi ya, ke warga pengelola. Karena kebetulan warga pengelola yang dimaksud adalah merupakan ahli waris dari pemilik C tersebut, kan itu pertama. Ini masih hari atau bulan yang fitri ya, hari raya Idul Fitri, hari Lebaran. Saya sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi semoga Allah memberikan ampunan dan menerima segala amal selama 1 bulan kemarin. Kami kira gitu. Allahumma amin. Kalau saya dengar ya dari beberapa orang yang pernah mensejarahkan kepada diri saya, nah saya sebagai praktisi hukum ataupun ahli hukum sekalipun spesialis saya di hukum pidana, namun sedikit banyak saya ingin berpendapat persoalan itu ya. Jadi kalau menurut pendapat saya terkait dengan tanah tutupan yang akan dipergunakan oleh pemerintah, ini sebenarnya kan ada sejarah, ya kan? Ketika Jepang datang ke Indonesia tahun 1942, itu kan secara kebetulan warga pengelola tanah tutupan itu di situ ada bukti, ya. Ini yang perlu kita garis bawahi, ada letter C yang ada di desa Parangtritis. Di situ kan hanya ada coretan tinta merah dan di situ ada tulisan garis miring istimewa 1, Romawi 1 ya, 1943. Nah, kemudian kalau kita lihat dari data tersebut, itu kan terjadinya itu 19
43. Artinya itu belum merdeka negara ini, ya. Dan juga belum ada istimewa. Nah, istimewa yang dimaksud itu untuk siapa? Kita juga tidak ada yang tahu, gitu loh. Cari, ya, itu kebetulan tidak ada yang tahu. Kemudian, ya, ketika itu akan dipergunakan untuk pembangunan kepentingan umum, yaitu jalan, ini sebenarnya tidaklah sulit, ya, ketika kita bicara fungsi pemerintahan, yaitu kan untuk melayani, melindungi, mengayomi rakyat atau warga. Karena apa? Bahwa coretan di situ saya katakan cacat hukum, karena ya kalau kita bicara soal peralihan hak atas tanah, tentunya kan harus ada perbuatan hukum. Nah, di situ tidak ada secarik kertas pun sebagai alat bukti, ya, entah itu di buku papreksan atau apa, ya, itu dari siapa beralih ke siapa, itu tidak ada. Jadi di risalahnya, ya, itu tanpa ada yang tertuang dalam buku papreksan atau dokumen yang ada di Desa Parangtritis. Kemudian kita lacak kemanapun itu juga tidak ada yang tahu. Nah, apalagi ini yang perlu kita catat, ya, kita perlu garis bawahi dan sebagai kata kunci. Yang dicoret itu adalah sebagian dari persil. Jadi bukan letter C-nya, ya. Sehingga itu masih utuh. Gitu loh. Bahwa itu dalam C itu ada namanya, atas namanya, punya si Suto, si Noyo, dan sebagainya. Sehingga pemerintah tidak bisa mengelak lagi, dan itu wajib untuk memberikan ganti untung, kalau diistilahkan, bukan ganti rugi, ya, ke warga pengelola. Karena kebetulan warga pengelola yang dimaksud adalah merupakan ahli waris dari pemilik C tersebut, kan itu pertama. Nah, kemudian yang kedua, ya, ini kan ada semacam menjadi persoalan. Nah, menurut saya tolonglah pemerintah, ya, tidak perlu, ya, membuat warga ini menjadi bingung atau menjadi gimana ini, akhirnya menjadikan terjadinya degradasi persoalan trust, ya. Nah, menurut saya berikan hak-hak mereka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di situ ada coretan itu, gimana pemecahannya? Loh, kan pemerintah punya hak, punya wewenang untuk mengatur, ya. Jadi kalau ini memang sudah posisi mendesak seperti ini, ya kan, supaya program pemerintah juga berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun, menurut saya, ya kan, menurut pendapat saya, itu segera munculkan kebijakan. Artinya apa? Yaitu tinggal buat surat yang pada intinya ditujukan kepada desa atau langsung warga bahwa tanah tersebut memang dikembalikan ke pemilik semula. Nah, kemudian siapa yang nanti bertanggung jawab, ya, dari ahli waris atau salah satu ahli waris, dan di situ membuat pernyataan. Jadi siapapun yang menerima ganti rugi akan bertanggung jawab. Kan sederhana sebenarnya. Jadi tidak sulit, ya. Nah, apalagi, ya kan, mengacu, ya, terkait dengan UCK, ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Dan itu sudah dijabarkan dalam peraturan pemerintah, yaitu PP nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, ini kan. Jadi di situ sudah bisa kita jadikan acuan, ya kan. Nah,
di dalam OUCK yaitu terdapat 7 bab serta 143 pasal dan penjelasannya. Jadi cukup gamblang ya. Kemudian di pasal 123 Undang-Undang Cipta Kerja tersebut itu jelas menjelaskan, menyatakan bahwa nilai ganti kerugian bersifat final dan mengikat. Nah, ini tim penilai mendampingi saat musyawarah pada saat itu seharusnya. Dan kemudian ya terkait dengan penetapan lokasi atau penlok juga diatur dalam PP ini. Jadi penlok untuk pengadaan tanah skala kecil itu hanya ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Ya. Nah, ini diberikan selama waktu 3 tahun. Harapkan ini untuk ada peninjauan kembali terkait dengan ganti rugi atau istilah ganti untung. Bijaklah, ya. Jangan ada semacam ketidakikhlasan atau menunjukkan bahwa pemerintah kerja bukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini kasihan ya. Kan beliau-beliau itu, pengelola itu kan dari dulu bahkan lebih dari 20 atau 25 tahun sebenarnya mengelola tersebut. Tidak ada alasan pemerintah itu segera ya berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan dan ganti rugi atau ganti untung terhadap warga pengelola tanah tutupan tersebut. Digarisbawahi dalam PP 19 2021 itu kan jelas itu merupakan turunan atau penjabaran dari UCK ya. Dan di situ menariknya terkait dengan ganti rugi tersebut ya, itu kan baik secara fisik atau non fisik ya. Jadi non fisik itu sampai dimanai merupakan uang tunggu ya kan, bahkan uang emosional ya. Jadi selama menunggu itu pun diperhitungkan. Nah, artinya banyak orang waktu itu pada tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ternyata ruh dari UCK tersebut sangat luar biasa keberpihakannya terhadap rakyat. Ya, ini yang perlu kita jangan nunggu lama-lama agar program pemerintah ini berjalan lancar tanpa hambatan. Ya, segera monggo untuk diatur, dikomunikasi telah dicanangkan. Dan saya yakin tujuan program ini kan semuanya juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ujungnya bisa meningkatkan PAD ya atau APBN. Monggo nanti hal tersebut untuk ditindaklanjuti dan saya yakin nanti tidak akan terjadi polemik ketika hal ini segera dilakukan sebagaimana yang saya sampaikan. Kami kira gitu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Matur nuwun. Sebagai pengelola pelanjut garapan atau pengelola tanah warisan tadi, yang dipedomani yang namanya rakyat biasa, rakyat kecil itu ya tahunya hanya penggarap saja, melanjutkan warisan dulu. Nah, ini yang dipedomani adalah letter C.